Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang sumber-sumber energi listrik. Berbicara tentang energi, khususnya energi listrik, ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia modern. Tanpa adanya energi listrik, manusia akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam beraktivitas kesehari-hariannya. Karena kebutuhan energi listrik yang sangat mendasar tadi, maka kebutuhan listrik ini akan dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya. Nah, di bawah ini ada beberapa sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi di masa depan, di mana ketersediaannya terus diproduksi dan diperkirakan tidak bisa habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber-sumber energi listrik tersebut antara lain sebagai berikut. Kita buka slide berikutnya. Yang pertama adalah tenaga matahari. Pemanfaatan sumber energi matahari yang akan digunakan untuk tenaga pembangkit listrik dirasa salah satu alasan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia di bumi ini. Selain terus-menerus memancarkan energi secara ketersediaannya sebagai sumber energi dapat disimpan untuk kebutuhan listrik di masa sekarang. Pemanfaatan langsung energi sinar matahari ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas yang disebut dengan kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada suatu tempat sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Selain itu, energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri dari rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis. Nah, di sini ada satu gambar model gitu. Matahari ini selnya gitu. Dan ini ada alat yang mengumpulkan, kemudian masuk ke baterai. Ini bisa dikonverter menjadi arus AC, juga bisa menjadi arus DC, seperti itu. Yang kedua adalah angin. Angin ini adalah salah satu sumber energi di bumi yang juga memiliki ketersediaan setara dengan jumlah energi panas matahari yang terus diproduksi setiap waktunya. Negara Belanda sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi. Kincir angin di Belanda bentuknya besar dan terlihat berat sehingga putarannya lambat, akan tetapi baling-baling yang besar dan berat itu dapat menghasilkan tenaga yang besar pula. Energi angin yang juga digunakan untuk menghasilkan listrik dapat digunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik atau turbin angin. Ini gambarnya seperti ini. Jangan dibayangkan kincirnya cuma satu, tapi jumlahnya sangat banyak. Berikutnya adalah gelombang laut. Energi yang dimanfaatkan tekanan pasang surut air laut juga memiliki komponen yang sangat kuat dan dapat dijadikan sebagai energi listrik yang dapat membantu cadangan energi listrik di suatu negara. Kita sebagai negara maritim ya, akan kebutuhan atau tersedianya gelombang laut itu sangat besar sekali.
Berikutnya adalah panas bumi atau geothermal energi. Kandungan panas di dalam bumi yang begitu melimpah, tentu sumber energi terbesar di bumi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Saat ini pemanfaatan energi panas bumi atau energi geotermal semakin dikembangkan sebagai salah satu sumber energi alternatif di bumi. Namun sayangnya tidak banyak tempat yang dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber ini. Nah, untuk di sekitar kita di Jawa itu ada salah satunya di Pegunungan Dieng ya, itu menggunakan panas bumi sebagai pembangkit listrik. Berikutnya adalah biomasa. Biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis baik produk maupun buangan. Contohnya seperti pepohonan, rumput, ubi, sampah pertanian maksudnya, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer serat bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan dan sebagainya, biomasa juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Termasuk diantaranya adalah sisa atau pembuangan dari manusia dan kotoran. Nah, ini ada instalasinya gitu. Ini dari limbah makanan atau kotoran ternak atau apa yang dicampur air kemudian dimasukkan ke sebuah tangki gitu ya. Akan fermentasikan, kemudian di sini akan timbul gas ya. Ini penampungan gas, namanya gas bio ya. Ini bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ya, untuk pembangkit listrik juga bisa. Seperti itu kira-kira ya. Berikutnya yang terakhir adalah hidroelektrik. Hidro itu air ya. Ini digunakan untuk pembangkit listrik ya, bendungan. Nah, sumber energi yang berasal dari bendungan ini juga banyak digunakan sebagai pembangkit turbin listrik. Kalau di negara kita itu ada namanya PLTA ya, itu yang menguasai adalah negara sebagai kebutuhan energi nasional. Sekarang banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Karena energi sangat besar, sekali lagi pengelolaannya biasanya sangat hati-hati dan intinya untuk kemakmuran orang banyak. Saya kira demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan share agar teman-teman kalian di sana bisa menggunakan video ini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.